Mungkin teman-teman pernah mengalami kita gagal melakukan upload berkas pendaftaran ke CASN 2023. Sebagai contohnya, ketika saya akan mengupload SK, yang mana di sini sebagai bukti kontrak, surat perjanjian kerja maupun juga surat pengalaman di bagian riwayat pengalaman kerja. Di sini muncul peringatan harap mengisi bagian yang ditandai dengan merah sebelum menyimpan. Dan di sini kita akan berbagi update informasi dan juga solusi bagi teman-teman yang mengalami gagal unggah berkas pendaftaran P3K 2023. Tentunya nanti bisa menerapkan cara ini ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan mencoba yaitu melakukan pengisian daftar riwayat pekerjaan yang pernah kita alami. Kemudian di sini kita upload yaitu sebagai buktinya, yaitu bukti kontrak atau surat perjanjian kerja ataupun juga surat pengalaman kerja. Kemudian kita untuk mengupload dan juga bisa tersimpan. Ini nanti kita klik sini choose file. Kemudian kita arahkan menuju ke SK-nya, selanjutnya kita simpan. Maka di sini sudah tersemat di sini untuk file yang kita upload. Kemudian ketika kita klik simpan, ada tulisan yang seperti ini. Peringatan harap mengisi bagian yang ditandai dengan warna merah sebelum menyimpan. Kalau misalkan di sini saya cek di bagian seluruh isiannya, ini sudah fix dan semua sudah benar. Namun di sini mengapa nggak bisa kita simpan? Nah, tentunya di sini teman-teman harus memperhatikan bahwasanya untuk file yang diupload ini adalah ukurannya antara 100 KB hingga 1 MB ya. Kalau misalkan teman-teman di sini cermati, maka di sini untuk file SK ini yang terdiri dari beberapa tahun, ini ukurannya itu cukup besar, yaitu 2,5 MB atau 2 MB setengah. Dengan demikian ini nanti sampai kapanpun nggak akan bisa diupload ya. Tentunya juga akan terjadi hal yang sama untuk upload dokumen yang lain ketika tidak sesuai dengan ukuran yang dipersyaratkan di SSCASN. Dan solusi untuk mengatasi hal ini tentunya di sini dari file ya, dari file yang jumlahnya kapasitas cukup besar, ini kita harus perkecil terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk memperkecilnya di sini teman-teman silahkan klik saja open tab baru, buka tab baru, kemudian kita kecilkan ukurannya. Kita bisa ketikkan ini adalah di I love PDF ya. Nah, selanjutnya di bagian ini kita kompres, klik, kemudian kita select PDF file, kita pilih file PDF-nya mana, yang ini, yaitu 2,517 KB ya. Kemudian klik open. Nah, selanjutnya kini kita coba dulu untuk fitur yang recommended. Di sini akan ada compression level, yang mana kalau less compression itu adalah high quality, kualitasnya sangat bagus, namun pengkompresiannya ini sangat sedikit ya, sehingga nanti mungkin belum memenuhi syarat. Kalau recommended compression itu kualitasnya cukup bagus, kemudian kompresinya juga bagus. Kalau less quality, extreme compression adalah di sini less quality, kualitasnya rendah, kemudian kompresinya tinggi. Kita coba dulu yang recommended, kemudian kita klik compress. Di sini kita upayakan untuk filenya itu maksimal itu 1 MB ya. Nah, sekarang sudah lebih kecil yaitu 591 KB, dan ini nanti saya pastikan bisa diupload ya. Oke, kita tunggu dulu. Di sini sedang proses unduh. Dari awalnya 2,46 MB ini menjadi 591 KB. Kita tunggu untuk proses unduhnya ini selesai. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Ini adalah 594 KB. Nah, sekarang kita coba upload ya dengan file yang terbaru. Sekarang kita upload yaitu berkasnya dengan yang terbaru tadi. Kita choose file. Nah, di sini kita pilih yang bawah yang sudah terkompresi, ukurannya di bawah 1 MB. Kemudian kita klik open. Kemudian kita klik simpan. Oke, sekarang untuk file sudah berhasil ya, berhasil ditambah atau diedit untuk pengalaman kerja. Nah, ini adalah solusi bagi teman-teman yang mengalami kendala terkait tentang upload dokumen teman-teman. Begitu juga dengan unggah dokumen yang lainnya. Di sini tentunya ada spesifikasi batas minimal dan juga maksimalnya bagi teman-teman yang mungkin ketika upload dokumen atau upload file di sini mengalami galat ya, atau gagal upload dokumen dikarenakan ukuran nggak sesuai dengan ketentuan.
Misalnya saja di sini untuk surat pernyataan ini kan diminta untuk ukuran filenya maksimal 1000 KB ya, atau 1 MB. Nah, kemudian untuk surat lamaran juga maksimal 1000 KB, ini kita perlu perhatikan. Kemudian juga untuk formatnya yang diminta apa, tentunya untuk kolom yang di sini menu unggah itu sudah disesuaikan dengan format yang bisa diterima. Nah, di sini kalau misalkan kita ini ukuran sudah sesuai namun formatnya ternyata JPG, nanti otomatis gak akan bisa terupload ya. Begitu juga dengan yang surat lamaran. Kemudian juga di sini untuk pas foto ini adalah maksimal 500 KB, kemudian format yang diminta adalah JPG. Otomatis kalau misalkan yang kita upload ini adalah berkasnya PDF, otomatis nanti nggak akan bisa tersimpan ya teman. Transkrip ini ukuran maksimal 1000 KB. Nah, selanjutnya di sini juga perlu diperhatikan terkait tentang unggah dokumen. Bahwasanya untuk format berkas yang diterima itu adalah PDF atau JPG sesuai dengan ketentuan per jenis dokumennya. Kalau misalkan di sini yang diminta JPG ya kita uploadnya JPG. Kalau PDF ya PDF. Kemudian di sini perlu kita perhatikan yaitu untuk ukuran minimal setiap berkas ini adalah 100 KB. Jangan sampai teman-teman ketika sebagai contohnya adalah misalkan surat lamaran pekerjaan ya. Surat lamaran ini kan kita sudah terlanjur bubui e-materai, kemudian ternyata ukurannya itu hanya 50 KB misalkan. Itu nanti nggak akan bisa terupload ya. Pastikan sebelum dibubui dengan e-materai, berkasnya itu dipastikan dulu untuk ukurannya yaitu lebih dari 100 KB. Nah, ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB, kemudian dengan ukuran maksimal tergantung jenis berkas. Misalkan untuk yang pas foto itu 500 KB, kemudian untuk berkas lainnya ini adalah 1 MB teman-teman. Kemudian jika ukuran berkas itu melebihi ketentuan, maka silakan dikecilkan terlebih dahulu ke resolusi yang lebih kecil. Namun dengan catatan ini tulisan pada berkas ini harus masih terbaca dengan baik ya. Cara mengecilkan ukuran dengan resolusi yang tetap terjaga ini tutorialnya yang baru saja kita berikan di depan tadi. Kemudian segala bentuk salah unggah, kemudian unggah berkas, unggah tertukar atau berkas unggah tidak terbaca itu tanggung jawab dari pendaftar. Jadi pastikan teman-teman ketika sudah mengunggah berkas dipastikan kembali dimanfaatkan untuk fitur tombol lihat ini untuk mengecek kembali satu persatu dari berkas yang diupload apakah sudah sesuai dengan ketentuan ataukah belum teman-teman. Dipastikan ya. Kalau misalkan di sini surat pernyataan apakah isinya adalah surat pernyataan, kemudian ijazah apakah isinya sudah ijazah, dan semuanya ini diperhatikan. Kemudian jika sudah selesai mengunggah, maka teman-teman diminta untuk mengecek kembali hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Seperti halnya yang tadi di riwayat pekerjaan pun juga demikian, ada tombol lihat yang teman-teman bisa manfaatkan untuk mengecek kembali apakah berkas yang diunggah itu sudah sesuai ataukah belum. Nah, kemudian di sini Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalnya jika salah atau enggak jelas, terpotong, ini sesuai dengan keperluan ya. Sebelum mengakhiri pendaftaran. Kalau misalkan sudah mengakhiri pendaftaran, maka enggak akan bisa kita ganti ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.